Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Prabudistiro dari kelas L2 dengan username 017. Di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum iktiologi, yaitu sistem urogenital dan reproduksi dan juga pencernaan pada ikan. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan menjelaskan yaitu sistem urogenital dan reproduksi. Apa itu sistem urogenital? Sistem urogenital merupakan gabungan dari sistem urinaria dan sistem genitalia yang berfungsi untuk ekresi dan reproduksi. Sistem ini sangat penting bagi kelangsungan hidup ikan, terutama dalam menjaga keseimbangan osmotik dan melanjutkan generasi. Sistem urania. Sistem ini disebut juga sistem ekresi, yaitu membuang bahan dan zat yang tidak dibutuhkan atau membahayakan bagi tubuh ikan yang keluar dalam bentuk larutan air dengan perantara ginjal. Sedangkan sistem genitalia merupakan sistem reproduksi yang terdiri dari organ kelamin jantan dan betina, yaitu testis dan ovarium. Ekresi pada ikan. Ekresi pada ikan ini merupakan proses pengeluaran limbah metabolik dari tubuh yang penting untuk menjaga homeostasis dan keseimbangan osmotik. Proses ini melibatkan beberapa organ, terutama ginjal, yang berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan produk limbah dalam bentuk urin. Osmoregulasi ikan. Osmoregulasi ikan ini merupakan proses penting yang dilakukan ikan untuk mengatur keseimbangan air dan ion di dalam tubuh mereka, terutama dalam lingkungan akuatik yang dapat bervariasi dari air tawar hingga air laut. Proses ini melibatkan berbagai mekanisme fisiologis dan organ, termasuk ginjal dan insang, yang berfungsi untuk mempertahankan homeostasis osmotik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu dari osmoregulasi ikan air tawar dan ikan air laut. Untuk ikan air tawar itu sendiri merupakan konsentrasi garam di dalam tubuh mereka yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai hasilnya, air cenderung masuk ke dalam tubuh ikan melalui osmosis. Untuk mengatasi kelebihan air ini, ikan air tawar memiliki mekanisme ekresi yang efisien untuk mengeluarkan air berlebih melalui urin, yang biasanya sangat encer dan mengandung sedikit garam. Osmoregulasi ikan air laut. Sebaliknya, ikan laut berada dalam kondisi hipotonik, di mana konsentrasi garam di lingkungan lebih tinggi daripada di dalam tubuh mereka. Dalam kondisi ini, ikan laut kehilangan air ke lingkungan melalui osmosis. Untuk mempertahankan keseimbangan cairan, ikan air laut harus meminum air laut dan mengeluarkan kelebihan garam melalui ginjal dan insang. Ginjal mereka menghasilkan urin yang lebih pekat untuk mengurangi kehilangan air. Selanjutnya, sistem reproduksi. Di sini ada dua jenis sistem reproduksi, yaitu yang betina dan jantan. Untuk yang betina itu terdiri dari oogonia dan jaringan penunjang stoma yang tergantung pada bagian atas rongga tubuh. Pada keadaan matang, ovarium dapat mencapai 70% dari berat tubuhnya tubuhnya sendiri dengan warna kekuningan dan warna keputihan saat masih muda. Sedangkan jantan bersifat internal dan berbentuk longitudinal yang umumnya berpasangan. Testes tergantung pada bagian atas atau rongga tubuh yang tersusun dari folikel tempat spermatozoa berkembang. Ukuran dan warna testes bervariasi, dengan kebanyakan berwarna putih, kekuningan, dan halus. Selanjutnya, materi sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada ikan berfungsi untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh untuk mendukung pertumbuhan, pergerakan, dan fungsi-fungsi vital lainnya. Sistem ini terdiri dari beberapa organ yang bekerja secara terkoordinasi, mulai dari pengambilan makanan, pemecahan, pencernaan, hingga penyerapan nutrisi, serta pembuangan sisa yang tidak diperlukan. Di sini ada bagian-bagian pencernaan pada ikan, yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Pada bagian-bagian itu saya akan menjelaskan satu persatu. Mulut pada ikan itu berfungsi
reproduksi tempat masuknya makanan ke dalam tubuh ikan. Bentuk dan posisi mulut ikan sangat bervariasi, tergantung dari jenis dan makanannya. Misal, ikan predator seperti ikan hiu memiliki mulut yang lebih lebar dan gigi tajam untuk menangkap mangsanya. Sedangkan ikan herbivora atau omnivora memiliki mulut yang lebih kecil untuk memakan plankton dan tanaman air. Yang kedua itu gigi. Fungsinya itu mengoyak atau merobek makanan. Seperti ikan karnivora. Sementara ikan herbivora mungkin memiliki gigi pipi yang digunakan untuk menggiling makanan. Yang kedua itu ada faring. Fungsinya itu makanan yang ditelan didorong menuju kerongkongan. Pada beberapa ikan, faring juga memiliki gigi kecil atau struktur lainnya untuk memecah makanan lebih lanjut sebelum masuk ke esofagus. Yang ketiga itu esofagus. Esofagus pada ikan biasanya cukup elastis untuk memungkinkan masuknya makanan dalam ukuran yang lebih besar. Fungsi esofagus adalah mendorong makanan ke lambung menggunakan gerakan peristaltik. Yang keempat itu lambung. Fungsinya itu untuk mencerna mangsa yang lebih besar. Namun beberapa ikan seperti karnivora itu herbivora itu memiliki lambung yang khas dan langsung mengirim makanan dari esofagus ke usus. Yang kelima, usus. Fungsinya itu untuk menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna di lambung. Panjang usus ikan bervariasi tergantung dari jenis makanannya. Ikan herbivora biasanya memiliki usus yang lebih panjang karena makan tumbuhan lebih sulit dicerna. Sementara ikan karnivora memiliki usus yang lebih pendek. Dan yang keenam itu anus atau kloaka. Fungsinya itu setelah makanan dicerna dan nutrisi diserap, sisa makanan yang tidak dicerna dibuang melalui anus. Pada ikan bertulang sejati atau teleos, anus merupakan lubang tempat keluarnya sisa pencernaan. Pada beberapa jenis ikan seperti ikan hiu dan pari, mereka memiliki kloaka yaitu saluran bersama untuk ekresi, pembuangan urin dan reproduksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.